kali nek wonten. Oke guys, bersama Mbah Jamprong dari Purwokerto ini. Kita mau membicarakan renungan malam di bulan Muharram di tempat yang cukup sakral di puncak gunung Mas Kumambang. Ya, Mas Kumambang. Mas Kumambang di daerah Tongpait ya. Iya, menang. Bisa diceritakan dulu kenapa Tongpait? Ya, sejarahnya tuh berbeda-beda ya. Sejarahnya tuh beda-beda. Ada kriteria dari Bogowonto arah ke sini naik perahu. Di perjalanan dia ketemu dengan Pangeran Diponegoro yang hanya satu perjalanan, juga ada kisahnya itu juga ada. Kalau Mas Kumambang di sendiri juga bersejarahnya penyimpanan harta karun Majapahit yang apabila digunakan itu untuk 7 keturunan nggak bakal habis menurut legenda sejarah perjalanan Bumi Tongpait ini, Pak. Nah, yang saya tahu tentang dunia perjalanan Mbah Haryobangan itu ya, itu tertua. Mbahnya para mbah tertua tentang keturunan Brawijaya kelima. Yang di sini ini kan Mbah Haryobangan sama Puding Kemuning, itu istrinya. Puding Kemuning itu putri dari Eyang Prabu Siliwangi. Zaman sejarah waktu itu menurut sejarah. Nah, di sini dengan saudara-saudaranya Eyang Haryobangan, ya, Sri Kemuning, mungkin putrinya Sri Kemuning itu di depan. Sebenarnya ada patoknya di depan itu. Sri Kemuning, terus ada Sri Mulyo itu di bawah. Ada Dungawuk, mungkin masih kerabatnya Mbah Haryobangan. Nah, tentang itu juga ada namanya Mbah Narodo, itu spiritualnya tentang dunia agama Hindu. Narodo. Narodo itu di pinggir jalan. Yang ada sampai menguasai ya daerah sini. Ya tidak menguasai sih, cuman ya kan karena jalan, karena kadang-kadang bertemu dengan Sang Yang Maha Gaib. Nah, nanti saya ketemu, dia salam, meluk salam, terus ngobrol. Itu Pak. Tentang perjalanan yang di lokasi sekitar sini. Dan yang masih cukup angker di daerah. Yang maksudnya di daerah Gerobokan sini Pak? Ini di sekitar sini. Di sini itu angker semua Pak. Itu di ujung itu juga angker. Itu paling ganas malah. Itu gaibnya itu para buto. Ada Brika, ada Jinot, ada jin-jin lainnya yang menjaga harta karun punya Mbah Haryo. Itu di lempeng itu, lempeng. Jadi ada patok. Patok itu untuk satu zaman prasejarah itu untuk melihat situasi, mungkin kalau ada orang jahat memberikan kode, mungkin kalau ada musuh jalan kaki ke sini memberikan kode, itu patok itu. Dan juga untuk memberi tenger atau memberi apa itu yang untuk penyimpanan harta karun tapi sudah jadi. Lainnya ada ali-ali, anting, kalung, sudah berupa perhiasan lah ya. Perhiasan pernikahan itu banyak sekali. Dan di situ juga kadang-kadang kalau ada orang yang itu angon kambing itu kadang-kadang menemukan rezeki. Berarti dikasih lah ya. Dikasih dengan jin yang namanya jinlot PKU. Mungkin merasa kasihan itu dengan itu penggembala kambing-kambing yang ada di sini. Nah, kebanyakan para buto yang ada di itu yang sebelah itu penjaganya Gunung Lawu. Penjaganya Padepokan Brawijaya. Itu kadang-kadang
singgah di sini, kalau ke Lawu itu bolak-balik gitu. Yang singgah di sini, Lawu. Nah di sini penjaga harta karun itu ada di gua itu belakang. Guanya kecil, tapi berbentuk kayak kubah musola. Nah, aku pernah, bisanya aku ngomong, aku pernah petualang di situ bawah itu. Aku menemukan, kok kayak guru, kok kayak masjid, gitu kan? Nah akhirnya aku semedi. Ya aku bertanya dengan ya uluk salam dengan dunia gaib yang ada di situ. Ternyata namanya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik, penjaga pernikahan di tempatnya Mbah Hadir. Amit saya Mbah Hadir ini bisa tuntas nih. Akhirnya kan terkupas toh, karena aku kan keliling. Oh iki penjaganya Syekh Abdul Malik, penjaganya pernikahannya Mbah Hadir. Tapi yang di sebelah sana, yang di gunung itu. Jadi kalau panjenengan dapat pernikahan langsung jadi, udah langsung bentuk kalung, anting-anting, perhiasan lah ya. Yang sebelah sana itu, yang gunungnya tidak dibersihkan, masih alami, kelihatannya masih angker. Itu perjalanan di sekitar lokasinya Mbah Haris ini, Gunung Mas Kumambang. Oh perjalanan panjang, ada yang dari Bogomonto mencari saudaranya, ada situs yang dari Demak menurut sini, ada yang mengatakan ini ada masih kerabatnya Syekh Maulana Mahribi yang ada di Karangwisi situ. Ada di Karangwisi semua, di atasnya Pantai Karangwisi. Ada yang prasejarah itu di sini siarnya Kanjeng Nabi Kanjeng Sunan Kalijogo zamannya mensiarkan membuat wayang kulit gendingan. Nah, pusatnya di sini ya? Ya, pusatnya di sini. Nah, bisanya aku ngobrol yang tertua dari wilayah sini ya, Amit Jawa ya, bukan aku bisa tahu soal wilayah sini keluar ke sana tuh ke Jalan Raya. Jalan Raya Kudung itu ada makom, bukan petilasan ya, ada makom yang namanya Burhanuddin, terus arah ke barat ya, arah ke barat, arah ke timur. Sana toh? Arah ke timur ya. Mana? Ya arah ke timur ya. Benar. Dari arah Burhanuddin itu arah ke timur itu banyak sekali makom-makom yang masih brandednya putu-putunya sini. Ya. Ya di antara lain adalah makom kalau Burhanuddin, Syekh Bahran ya, itu yang termuda ya, bukan yang tertua. Bahran, Burhanuddin itu yang termuda-muda dia. Putu yang keberapa nggak tahu ya. Masuk Bahran, terus Mbah Burhanuddin, ini yang termuda ya. Terus arah ke timur lagi itu ada Syekh Ahmad yang ada di situ ya, ada di dekat jembatan gantung itu. Ada yang di Ngeluk, daerah Ngeluk situ ya, yang dekat jembatan gantung Ngeluk itu ada Syekh yang namanya Syekh Ahmad. Ya arah ke sini lagi, ke timur lagi, agak ke utara itu ada Mbah Jalalain. Itu Mbah Jalalain itu kisahnya itu ya orang keraton. Dia juga keturunan Majapahit yang kelima juga. Ya. Cuman sudah berbau Mataram. Ya. Nah, arah ke timur lagi, itu setelah Mbah Jalalain, itu ada penemuan baru namanya Mbah Sunan Bokong. Sunan Bokong. Nah, itu membuat eram-eram zamannya waktu mau dipertemukan dulu. Makamnya itu meledak. Wah, seperti bom gitu ya, rudal ya. Akhirnya orang sekitar kampung situ pada melihat ke lokasi areal yang betul-betul. Itu lokasinya yang ada garam
garam apa itu di situ kan lokasi pembuatan garam itu daerah situ ya. Kuwu toh. Oh, bukan Kuwu. Masih sini masih nah, arah ke barat lagi udah masuk Selo itu ada yang namanya Tresobo. Mbah Tresobo itu termasuk yang mengasuh pertama Ageng Selo. Nah, arah ke timur lagi itu namanya ada Mbah Dempling gitu. Mbah Dempling itu spiritualnya Ageng Selo. Nah, arah ke timur ke selatan, nah itu baru Mbah dan namanya Mbah Selo itu sendiri di situ toh. Mbah sendiri terus juru spiritualnya lagi yang namanya Juru Mertani, yang Juru Mertani. Nah, tempat spiritual khusus kalau pada waktu Mbah Selo itu melamar jadi Senopati Demak kan gak diterima. Itu dia meminta pengajian dengan Sang Yang Maha Kuasa bertapa, dispesialkan di sawah Megamendung. Di belakang persis pemakamannya Mbah Selo itu ada kubah itu yang untuk mengurungin ya, untuk mengurungin petir yang zamannya secara waktu itu si Ageng Selo bertapa karena rasa kecewanya melamar jadi Senopati Demak diterima. Dia minta pengadilan dengan Sang Yang Maha Kuasa bertapa di suatu lokasi pesawahan yang sekarang dinamakan Persawahan Megamendung. Jadi tidak ada di situ, nggak ada dedaunan rumbunan, nggak ada, tapi mendung. Mendung terus di situ Pak. Itu daerah Selo ya. Masih Selo ya. Selo. Ya Selo. Iya. Selo. Iya kan depan karo Ki Ageng Tarub kan. Nah, belakangnya persis. Bukan ada depan. Di belakangnya kubahnya ya. Kubahnya di belakangnya makaman Selo langsung. Nah kalau Kang Drap kesini lagi nanti. Nah setelah Ageng Selo kita menuju ke utara lagi itu ada spiritualnya Mbah Selo itu namanya Eyang Juru Mertani. Yang Juru Mertani itu ya momong Ageng Selo zamannya waktu sejarah Kadipaten Selo zamannya waktu itu Pademangan Selo. Nah ke arah utara lagi itu baru ada yang namanya Lembu Peteng. Lembu Peteng itu udah beda prasejarah zamannya waktu itu. Cuman masih nah ke utara lagi itu ada Mbah Tarub. Mbah Tarub itu menurut prasejarah masih ada bengkeknya di sini juga. Ini paling ujungnya, tapi ujungnya ke belakang nggak tahu dengan Nah, ya banget. Nah, ke utara lagi itu ada yang namanya Sendang Bidadari. Sendang Bidadari itu tempat. Emang pernah juga Mbah Jambrong pernah nyampe Sendang ya, Bidadari? Kalau aku belum nggak nyampe, aku nggak bisa cerita. Nah, di situ dibikin sedemikian rupa, dibikin wisata lokasi Tarub. Kan? Di situ cuman sekarang sendangnya udah rusak. Itu kan dulu ceritanya seperti yang dicerita-cerita. Ya, Bidadari mandi di situ, selendangnya diambil sama Joko Tarub itu. Itu kan asal, ya betul asalnya itu betul, cuman kan dari arah timur tadinya Pak, menuju perjalanan ke barat. Nah, karena di Nawangwulan kan ada dua versi, yang versi dari Katon bertapa di Laut Kidul, yang versi dari Kayangan itu Daren itu ada di Kerajaan Tarub. Nah itu dua versi, jangan salah. Nah, arah ke utara Sebentar, lagi. yang versi dari keraton gimana? Berarti Nawangwulan itu memang putri keraton. Yang versi dari Katon. Iya. Itu dari ini ya, dari Eyang Jenggolopuro. Eyang Jenggolopuro Kerajaan Jenggolopuro. Yang tadinya Kalinggapura. Kalinggapura kan putri kedua dari Brawijaya yang namanya Gayatri. Kalau ini panjang lagi Pak, ke arah Dieng Pak.
Nah, kalau Dieng yang Aduan kok ya. Hah? Nah ini kaduan kan kita kesini dulu ya. Tapi karena saya perjalanan bener-bener perjalanan Pak, bener enggak aku betul-betul udah kesana beneran gitu kan, udah menemukan bener. Yo makamnya, yo situsnya, yo di lereng bukitnya, di sana ada apanya, terus di situ sebagai apa. Ini anu guys, Mbah Jamprong ini orang spesialis jalan kaki. Kemana-mana menelusuri situs-situs sejarah itu dengan jalan kaki. Ya, Udah berapa tahun, Mbak? 20 tahun. Alhamdulillah. Jalan dari Banyumas ke Tataran Pasundan sampai ke Aceh, balik lagi ke Banyumas lagi. Ke Aceh? Zamannya waktu perang sampai ke sana Pak. Ini 10 nggak mempan. Masker ya, nggak mempan Pak. Maksudnya? Kan bau toh, kan banyak sekali berserakan jasad-jasad yang udah yang diginiin. 10 nggak mempan Pak. Masker itu. Nah kembali ke laptop ke ini secara sini aja. Iya. Nah arah ke setelah kita menjumpai Sendang Widodaren yang ada di Tarub tadi khususnya ya. Lalu kita ke arah utara lagi, kita menjumpai spiritualnya dan prajurit Majapahit juga yang namanya Syekh Sentono. Petilasannya Syekh Sentono zamannya waktu bertapa di sana itu bertapanya tuh di aliran air 5 petuk limo. Itu namanya di daerah Hutan Kudan. Apa? Hutan Kudan namanya. Itu di daerah mana, Mbak? Masih di wilayah Taluk, arah utara dikit lagi itu ada namanya Hutan Kudan, alas Kudan. Itu spiritualnya namanya Mbah Suyat. Yang menunggu di situ. Ada 5 sungai. Ada 5 petuk, air sungai petuk. Di situ spiritualnya Majapahit yang namanya Syekh Sentono itu apa di situ. Penjelasannya di situ ada. Itu yang menunggu namanya Mbah Suyat. Ya. Nah, ke utara lagi itu setelah dia menjumpai pertapaan 5 petuk air petuk di situ ya di alas Kudan ya. Kesana lagi itu di arah namanya di Sapakulali ya, itu ada yang namanya Sendang Rambut. Sendang Rambut itu yang menunggu itu 7 putri. Nah, Sendang Rambut itu hanyalah segini loh Pak, disediain kayu. Kalau orang mandi itu jongkok gitu, iur gitu. Khusus Sendang Rambut untuk ritualan para prajurit zamannya waktu itu secara Sendang Rambut. Iya, Sendang Rambut ke arah lagi itu. Nah, ke atas lagi itu ada udah petilasan Mbah Semar dan sebagainya sampai Sendang Widuri. Amit jauh karena aku perjalanan bener Pak. Iya. Aku juga pernah di wilayah Grobogan itu dengan tim Sarkom. Apa itu? Sarjana Makom. Dalam 2 SAG malam. berarti? Hah? Iya itu. Dalam tim Sarkom itu pernah 2 malam Pak. Sarkom, SAG, Sarjana Alam Gaib. Ya, saya juga termasuk ya. Tapi aku waktu itu dengan para sarjana Makom dalam waktu 2 malam menempuh ziarah 40 makom juga. Zaman dahulu. Kita singkap pakai motor Pak. Ya udah dituntun juga karena waktu perjalanan yang ada dituntun motor tuh ya, kita masuk alas. Jalannya cukup terjal. Diselesaikan dalam waktu 2 malam. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam 40 makom waliullah. Di sekitar mana itu? Bukan aja. Grobogan. Sampai kita menemukan yang namanya putrinya Lurah pertama, bupati pertama yang ada di Grobogan ini, makamnya itu ya ada di namanya makam Gendong di sebelah Grobogan sana, pasar Grobogan sana dikit ada yang namanya makam Gendong Pak. Itu ada Adipati pertama yang kuburan gue karo sopo kae ngono. Iya. Kan itu
ah, makam itu kan jadi bupati pertama kali. Ada Pak, ada. Cuman di sini karena terhormat, kayak fotonya kayak tahu masih ada atau enggak. Di sini ada. Nah, dari arah Gerobokan, dari arah Tarub, ya, kita menyusuri kembali lagi ke timur lagi, ya. Timur lagi yang menyusuri, ya arah ke barat lagi ya. Jadi kita menjumpai, ya, di antara spiritualnya Eyang Lembu Peteng, itu yang namanya Mbah Wicoseno. Mbah Wicoseno. Itu spiritualnya Pak, spiritualnya Mbah Lembu Peteng. Itu namanya Mbah Wicoseno. di mana itu? Wicoseno itu ada di daerah Beringin, tapi Beringin yang wilayah Tarub ya, bukan Beringin wilayah sini ya. Ada Pak, itu. Nah, kita setelah dari Wicoseno, kita ke arah utara lagi, ada yang namanya Sawah Pertapan. Sawah Pertapan itu yang ada petilasan, bukan petilasan, memang nyata makam. Itu sejarah Mesir pertama, Senopati sejarah Mesir pertama yang ada yang ke tanah Jawa. Namanya Eyang Hanantaboga. Yang Hanantaboga juga kisahnya juga luar biasa. Kalau aku bikin film itu 10 episode itu, wah itu kalau aku punya alat-alatnya itu wah luar biasa Pak. Kalau diizinkan dengan spiritualnya di situ, lokasi pembabatan gitu. Nah, dari Eyang Hanantaboga arah ke utara lagi itu ke daerah atas angin ya Pak ya. Daerah Bolu itu spiritualnya tuh Mbah Bulu. Nah, ke arah barat sedikit itu ada yang namanya makom Mbah Atas Angin, Kiai Atas Angin, yang pada zamannya Demak Bintoro itu ada perlawanan di laut Pati Unus. Nah, itu ada di sana Pak. Jadi tahunan namanya, bisa tahunan. Kita melihat spiritual di sana, di tahunan itu leluhur Demak Bintoro yang ada di sana, dimakamkan di sana di daerah Tahunan Pati. Oh enggak, Tahunan sini, Babadan, arah Bulu. Ya, Ya, perbatasan Pati Pak, betul. Tapi Pati yang sini, ya, batasan. Lah, itu silsilahnya ada di situ komplit ya. Itu hanya silsilah tentang keterangan keprajuritan. Zamannya dia itu menjaga laut Demak Bintoro, Jeporo. Itu namanya Ki Ageng Atas Angin. Beserta keluarganya di situ, makamnya ada 9. Situ khusus. Nah, dengan didampingi spiritual yang namanya Kusumoyudo, Eyang Kusumoyudo. Itu spiritualnya Mbah Eyang Atas Angin tentang keprajuritan zamannya waktu sejarah Demak menghadapi untuk menjaga kelautan Demak. Oh, sebagainya. Ada di sana Pak tahunan. Kenapa aku ngomong kayak aku sering ziarah ke situ. Di Atas Angin, Kusumoyudo lah. Kita beranjak ke timur lagi ya Pak ya. Tadi kan ke sana kan ke barat. Ke timur kita ke barat lagi. So, kita mengalami di Atas Angin Kusumoyudo, kita ziarah ke makamnya yang Mangunoto Negoro. Itu yang mendekani Mataram. Udah diperbarui sini ya, diperbarui. Nah, setelah kita mau ziarah ke Mbah Mangunoto Negoro, kita lari ke barat lagi, kita menemukan sejarah baru, yaitu yang menyejarai tentang Gunung Merapi. Itu yang baru Blinting. Yang baru Blinting. Petilasannya yang baru Blinting, karena zaman waktu itu kan pusakanya lari ke tanah Jawa sini Pak. Kan di
udah tahu ayahnya tahu lari ke tanah Jawa gini tuh ditanam di daerah sini Pak. Masih tahunan, cuman beda desa. Ya. Nah itu desanya namanya apa ya? Aku lali Pak itu ya. Dan di situ nanti nama-nama kelihatan. Nah ada 3 cara untuk menembus ke Baru Gelinding. Satu harus ke Nyai Masirah dulu. Nyai Masirah itu spiritualnya yang Baru Gelinding juga yang banyak kontrol. Setelah ke Nyai Masirah, nah itu baru ke Baru Gelinding. Dan ke Baru Gelinding itu baru ke petilasannya yang banyak kontrol. Yaitu di daerah sini, Dileng, arah Dileng sana ya. Nah, Tanggung Harjo, terus sini lagi sampai ujungnya ke Bumi gitu Pak. Nah, di situ ada makamnya yang Baru Gelinding, tapi harus ke Nyai Masirah dulu. Yang kalau Nyai Masirah, kalau saya terawang dengan dunia itu tuh sejarah yang ngomongi yang Arya, Arya Kamandanu itu Arya kan ikutin nenek-nenek tahu. Nah itu kalau aku lihat dengan secara supranaturalku itu nenek itu yang namanya Mbak Nyai Masirah itu. Nah Nyai Masirah itu spiritualnya yang topeng emas yang sejatinya yang Sunan Kalijogo juga topeng emas itu. Yang terkenal di Muria itu Ganda Lokojoyo topeng emas kan. Spiritualnya di sini Pak, gurunya putri namanya Nyai Masirah. Dan Nyai Masirah didampingi 2 naga banyak kontrol dengan naga Baru Gelinding. Nah di lokasi situ ada yang dirahasiakan Pak, gurunya Presiden pertama Soekarno. Amit Sewu ini aku buka. Sebenarnya nggak boleh dibuka Pak, sebenarnya Pak, karena ya mungkin ada suatu hal yang penting mungkin. Cuman nggak dilihatkan makam, cuman hanya di paling tenger ya, dikasih tanda cukup kecil. Cuman di situ tandanya ada bendera antara paling 30 cm tinggi. Gurunya Mbah Karno yang didampingi murid-muridnya ada berapa juga. Muridnya yang satu berkeluarga dengan Mbah Karno dulu. Luar biasa di situ. Siapa? Ada Mbah Suprat yang menurut makomnya ada dimakamkan di Muria. Sebenarnya ini setengah rahasia sebenarnya. Karena menurut orang-orang spiritual situ, lokasi itu nggak boleh diceritakan. Cuman kalau sana ya ada tandanya sendiri. Karena paling segini 30 cm. Lebarnya paling 40, hanya dikasih tanda bendera merah. Segini, ini 80 cm. Benderanya itu ya, tinggi. Itu di pekuburan daerah situ. Karena mungkin nggak boleh dibicarakan ya, dipetset gitu. Tapi kalau mungkin dibicarakan ya mungkin apa? Jadi, nah lari ke sini lagi, nah itu ada santrinya Mbah Pegel dan ya dari Cina juga, namanya Mbah Pakung. Mbah Pakung. Pakung. Ya. Pakung. Itu santrinya Mbah Pegel. Pegel kan tadinya kan lurah pertama bukan. Ya sebetulnya unik kalau dibilang prasejarah lurah, karena ada sebagian mengatakan yang Dongso itu camat pertama Bupati Grobogan. Bupati Grobogan pertama yang Dongso, yaitu kalau yang disebut karena mungkin
dari bupati mungkin sudah wayahnya turun, wayahnya turun medun, dia Mandito Ratu menjadi Syekh Mandalika yang ada di Permas. Nah, itu. Nah Puger itu didampingi spiritual yang namanya Kiai Haji Imam Ahmad yang ada di pekuburan Pucang. Pucang itu Perumnas, bukan ada Pucang, ada Pucang. Nambah kalau lebih sering khusus ke Pangeran Puger. Iya, benar. Aku lebih Istri sering. kato. Maholil sapa? Nah kalau Oh. nah khusus non kato. Itu hanya di wilayah Grobogan banyak sekali Pak. Minggu Puger. Nah, kembali ke barat lagi ya, setelah kita mengetahui yang Puger, Bapakku, Mbak Puger, terus Haji Imam Ahmad yang ada di pekuburan Pucang itu spiritualnya Mbak Puger, gurunya lah ya, ini Mbak Puger. Nah kita ke barat lagi menemukan sejarah dari Kediri juga yang namanya Eyang Sinolawu dengan Ki Ageng Purwolawu. Kediri kan zaman waktu itu kan mempunyai putri yang kata penyakitnya ya, kudik linil cara Jawanya. Karena di istana itu bau, masa istana ini kudik enak dong. Akhirnya dia dengan musyawarah mensui dengan Hajar, diasingkan aja ke daerah Pagar Gunung. Nah di situ di antara tiga gunung, ya, di ada gunung, di situ ada tempat pertapanya yang namanya Endang Sairoko. Endang Sairoko. Orangnya tinggi, ya, selalu pakai hitam-hitam, antingnya itu sampai ke sini ya, telinganya ya, saling mulur karena antingnya gede toh. Karena aku bisa bicara gitu karena ketemu dengan langsung gaibnya itu langsung. Itu gaibnya seringnya aku menjumpai itu miswaki jumlah kliwon, salah satu yang ada masak kliwon, jumpai aku. Dia membawa uang, aku sering dikasih 100 buat jajan juga. Aku nggak minta, bah buat jajan bah, kasih 100. Ya kan jajan lo konco-konco, kasih kucing kok, kan? Iya Pak, sering berjalan kayak kan aku sering menjumpai mereka. Dan diasingkan di daerah Pagar Gunung, wilayah Pagar Gunung perbatasan, kan diapit 3 gunung ya. Pagar Gunung, satu gunung yang arah ke Taruk, satu gunung yang arah Pagar Gunung, dan satunya lagi ke arah ke Dahlau. Di situ Pak. Kita ini saya pernah siaroh ke situ dengan istri Pak. Dengan siaroh ke sana, Endang Sairoko ya. Nah itu perjalanan itu luar biasa Pak. Diapit 3 gunung, 3 bukit ya. Pernah perjalanan ke sana. Diapit 3 gunung. Sana sana. Ini yang ditaruh, istriku yang ditaruh. Iya, tapi saya ini isinya banyak ya, oke. Isinya banyak. luar biasa. Nah, setelah kita menjumpai di Endang Sairoko, tempat pembuangannya juga pertapaannya di situ kan, zamannya kan, kata kan, dia membaca lembaran siapa yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalau cewek dia saudara, kalau cowok dia dijadikan suami kan, yang datang kan macan. Nah macan itu jelmaan pangeran yang Sinolawu. Aslinya itu menjelma jadi macan, dijilatin seluruh tubuh Pak. Sembuh. Nah sembuh bingung. Iya, masa yang bojone macan. Ya lagi nih, ya ora minum sama bojone macan.
dudu macan, aku jaman pangeran kok. Sing zamane semeno aku ngelamar panjenengan. Tapi karena panjenengan mengalami sakit, bapak ibu panjenengan yo merasa pengaruh lingkungan ora penak, jadi ora urung dhisik. Nah, aku njaluk izin kalau bapak ibu wis kembali. Akhirnya ngono dibikin sumur keramat. Nang sambine petapane Endang Ciloko. Nah, sumur keramat kuwi kanggo gawe segala macam berbagai macam penyakit. Jadi bawa penyakit dalam jantung, empedu atau usus buntu atau penyakit tumor. Nah, di sana tempatnya. Sekarang masih ada sumur. Masih ada sumurnya, masih diperbaiki rapi. Kalau ke sana, istriku sudah mandi di situ. Mandi luar biasa. Itu tadi daerah mana? Di daerah Pagar Gunung. Diapit tiga gunung. bukit. Bukan gunung ya, bukit. Karena gunung kan sudah termasuk alas, ini kan bukit masih ditanemin penduduk wilayah situ. Nah, kalau di sininya itu desa Lawu, di sini itu di Pagar Gunung, di sini itu desa Rawu. Diapit tiga bukit. Nah, betul-betul di tengah alas benar-benar keren. Ya, kalau mau teriak nggak ada orang dengar beras. Terkam macan udah ya pokoknya hilang. Iya pak, kalau datang malam-malam disambut pak. Serem banget pak, luar biasa. Itu di tengah-tengah alas benar pak, keren. Untuk kalau kan bulan Sura kan sakral tuh. Nah, mungkin kalau dalam dunia sutana spiritual tentang orang Jawa sakral, mungkin di sana tempatnya kalau ingin menyepi bertapa atau menjalankan ritual apa ya. Just pak, kenapa? Adanya cuma suara ketek, suara ular, suara burung hantu, suara ayam malas. Untuk daerah itu ya, belum ada bangunan-bangunan. Belum ada, masih alami, betul alami. Masih awas keren. Cocok pak, jos. Nah, seperti bayang mekar itu cocok itu baru apa itu? Wajeng bayang mekar itu. Ya. Adu nyali untuk tajman. Jos pak. Untuk membeningkan pikiran itu luar biasa. Tapi harus ada guru pak. Artinya ada yang menuntun kalau ingin menajamkan indera keenam atau membuka aura, melihat dengan dunia kasat mata itu harus ada guru, jangan sembrono, nanti malah timbulnya error, banyak pak orang-orang yang anggapnya tuh nggak usah guru-guruan, nggak bisa. Harus menggunakan guru spiritual. Setelah lari dari Pagar Gunung ke sini, ada makomnya yang laut dengan Ki Ageng Purbalingga. Kita kebahas lagi pak, untuk spiritualnya di perjalanan luar biasa. Kayaknya minum dulu pak kopinya pak. Udah dingin ya. Ini kalau cerita gini mah betah pak. Gak bakal ngantuk aku. Sebentar. Mau dilanjut? Kalau cerita gini mah betah pak. Karena perjalanan sejarah mereka sini kalau perjalanan ini. Kalau dilanjut ya susah panjenengan oleh ya itu wirid-wirid ya pak. Ya, karena kan kalau wirid malam hari kan menurut para Pak Yai, perjalanan Pak Yai, para guru, para spiritual
para mbah, para eyang, para kiai kan menurutnya kan ijabah, ya kan? Ijabah artinya juga mungkin aku nggak tahu, tapi menurut pemikiranku ya ijabah dia pinunanipun dikabulna karo Gusti Allah. Mungkin ijabah seperti itu keterangan. Karena aku juga bukan orang yang ahli spiritual, bukan. Monggo dilanjut. Tadi baterainya habis. Ini sudah dicas. Ini berarti sampean juga sudah dicas ini. Habis minum kopi? Oh, cocok. Tapi kopinya udah dingin Pak ini, Pak. Enakan sambil udut coba ya. Monggo. Ya, Kalau sampai Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng anu itu udah wilayah ke timur lagi, Pak. Kalau timur lagi. wilayah udah lewat dari Grobogan, itu sudah mau perbatasan itu. Sudah mau perbatasan Grobogan. Amit jauh loh, Mas. Ya karena kan lagi kita kan hanya menceritakan tentang wilayah Grobogan saja kan. Nah, itu udah berapa mbak itu deh. Bisa oke, Pak. Oke. Tenang. Oke. Luar Ya biasa. termasuk Mbak Yasin yang lagi tidur ini, Pak. Ini termasuk spiritual yang luar biasa ini. Salah. Eh? Salah. Eh? Itu salah. Ya mulane dibenerke, jangan ngomong dibenerke. Karena perjalananku ya kayak ngono kuwi. Kita perjalanan sejarah yang tertulis dan tidak tertulis. Coba Facebooknya buka. Ada. Ada. Facebook. Iki Amin. Nah, dilanjut dah. Tadi sampai di mana tadi perjalanannya? Belum sampai anu. Pas kedua. Ki urung, Mak. Ini Lah, mau kedua kan Pak Sopo. Maksudnya kan Oh, ini ketambahan karo nah, Mbak iya, ini. dengan Mbak Yasin ya. Tambah dengan Mbak Yasin. Stop nih, luar biasa. Gitu Pak, yuk gentenan dong. Kan ini dicas kopi tau ya ini. Apa kopinya tambah? Enggak. Pecah. Hah? Ya pecah. Nah, ini orang aku udah tahu HP-HP udah tahu. Mengerti. Ditelepon ya diangkat, karena ya di situ. Untuk nggak informasi kalau konco, jebul. Tapi sayang ya, Nah, kamu toko ini, oke, itu Jawa, Jawa, makan silang, makan silang. ini pancen terliwati mau Pak. Kan. Nah, mari aku dengi gua enggak bikin oke ini gua apa. Motor kopi perang-perang aku ya. Nah, Oke. kan aku dalam berikut dong. Iya, kan yang medun, aduh sih, angkat kopi. Aku nanti cepat nih. Istilah. Aku jarang Facebookan Pak, jarang. Paling mau nggak paling nambah nih telepon Pak. Paling telepon WA wis. Sambung jam berapa sih Pak? Jam 12 Pak. Ini